Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Hai, selamat hari Minggu, Kak Bella. Adik-adik selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap beribadah? Siap. Sudah mandi? Sudah semua cantik-cantik Kak. Ganteng-ganteng tentunya. Karena pada minggu ini kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kakak mau mengingatkan ya kepada adik-adik untuk mengisi presensi ya. Jangan sampai terlewatkan. Linknya bisa adik lihat di bawah ini. Atau adik-adik juga bisa langsung klik link yang tersedia di description box ya. Jangan lupa. Adik-adik, sebelum mulai ibadah, mari kita saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, menyanyikan lagu Mas PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tergentanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita doa Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan Yesus sampai saat ini senantiasa menyayangi kami, mencintai kami, dan menyertai kami. Ya Tuhan, pada hari ini, pada minggu ini, kami anak-anak-Mu rindu untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami ini hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Iya, semuanya senang ya. Kak Lina juga senang. Kamila juga senang. Iya, kita nyanyi ya. Semangat berdiri yuk. Ayo berdiri, semangat. Ih. Ya, dari silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Olivia dari sekitar Yerusalem. Kasih sukacita damai sejahtera baik dan kesediaan dalam Mari kita berdiri. Kita akan membacakan Mazmur dari Mazmur 143 ayat yang 10 dibacakan oleh adik Erwin dari Sion. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Terima kasih. Sebelum firman Tuhan, kita siapkan hati kita memuji nama Tuhan, Roh Kudus yang manis.
mantap. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau apa dulu? Berdoa. Ya, mari kita satu lipat tangan kita tutup mata dan tunduk kepala. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia, kasih dan berkat yang Engkau berikan pada hari ini. Sehingga pada hari ini kami semua dapat mengikuti ibadah Pelkat PA. Sertai kami, bimbinglah kami, agar kami bisa memahami firman-Mu. Berkati juga Kak Putri yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Ya, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan. Sudah ketemu? Baik, sekarang kakak akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita pada hari ini? Kalau sudah siap, adik-adik boleh duduk lagi dan kita mendengarkan cerita hari ini. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Jadi, pada zaman dahulu berkumpullah semua orang dari berbagai daerah. Mereka berkumpul di satu tempat, yaitu Yerusalem. Pada saat mereka berkumpul, oh ya, mereka ini siapa ya? Mereka adalah murid-murid Tuhan. Iya, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berkumpul di Yerusalem, kemudian terdengarlah suara angin yang sangat kencang dari atas langit. Kira-kira seperti itu bunyinya. Lalu tiba-tiba muncullah lidah-lidah api bertebaran di atas langit. Lalu lidah-lidah api itu hinggap satu-satu di atas kepala para murid. Nah, lidah api itu apa ya? Lidah api itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus pada saat itu diperlambangkan seperti api. Jadi lidah api itu adalah perlambang dari Roh Kudus itu, adik-adik. Terus Roh Kudus itu apa sih? Buat apa sih? Jadi sesuai cerita kita pada hari ini di Alkitab, kalau nanti setelah ibadah adik-adik bisa minta tolong mama ya untuk bacakan dari ayat 1 sampai 13. Nah, Roh Kudus itu mengaruniakan kepada para murid-murid untuk memberitakan firman Tuhan ke penjuru dunia. Jadi firman Tuhan itu bisa tersebar sangat luas. Tapi kira-kira di adik-adik sama di kakak Putri ada nggak ya Roh Kudus? Ada nggak ya? Ya ada tentunya. Roh Kudus itu ada di mana? Betul, Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik dan juga Kak Putri. Tapi
Tapi kan adik-adik masih kecil ya, kan masih belum bisa memberitakan firman. Kata siapa belum bisa? Bisa kok. Caranya gimana? Gampang sekali. Caranya dengan mengasihi. Dengan mengasihi kita juga sudah memberitakan firman Tuhan adik-adik. Ayo adik-adik, cara mengasihi Tuhan Yesus itu seperti apa sih? 1. Mendengarkan perintah orang tua. Ya, itu salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus. Terus apa lagi? Iya, sering baca Alkitab. Dengan sering kita membaca Alkitab, berarti kita sudah mengasihi diri sendiri, yang artinya kita juga mengasihi Tuhan. Ingat hukum kasih, selain mengasihi Tuhan, mengasihi siapa? Diri sendiri dan sesama. Lalu apalagi bentuk mengasihi Tuhan selain tadi mendengarkan perintah orang tua dan rajin baca Alkitab? Apalagi ayo? Betul, mengasihi teman. Kalau main sama teman, boleh nggak ya rebutan mainan? Ya, harus berbagi. Terus kalau sama saudaranya, boleh nggak ya saling berbagi? Tentunya boleh dong. Oh iya, kalau belajar di rumah atau ikut pelajaran di sekolah termasuk mengasihi Tuhan nggak sih? Tentu, itu juga bentuk mengasihi Tuhan. Karena adik-adik belajar, adik-adik mendengarkan suatu didikan, pengajaran. Jadi adik-adik semakin bertumbuh. Apalagi ya yang bentuk mengasihi Tuhan? Ayo apalagi? Kira-kira kalau misalnya diminta tolong mama tidur siang, adik-adik marah, itu bentuk mengasihi Tuhan nggak sih? Nah, tadi apa? Yang pertama tadi kakak sudah bilang mengikuti perintah orang tua. Jadi kalau mama sama papa suruh makan sayur, suruh untuk tidur siang, itu adik-adik harus lakukan biar adik-adik sehat. Kalau adik-adik sehat, adik-adik pasti bisa mengasihi Tuhan. Seperti itu. Jadi pada hari ini kita juga memperingati hari turunnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tadi apa? Roh Kudus itu tadi hadir untuk memberikan karunia, kasih, dan hikmat. Roh Kudus itu turun dari siapa? Dari Allah. Jadi Roh Kudus itu ada di semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada di kakak, ada di adik. Memang gak kelihatan, tapi Roh Kudus itu ada kok. Ya, jadi setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik mau kan untuk mengasihi sesama, mendengarkan perintah orang tua? Mau? Yeay, terima kasih kalau adik-adik sudah mau untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini dapat terus ada dalam hati adik-adik dan juga Kak Putri ya, supaya kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya seperti ini. Jangan lupa dikumpulkan ke Kak Ivana ya, atau di grup kelas TK Batita. Kakak tunggu sampai tanggal 26 Mei. Adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, kita akan bunyikan dari Kejadian 233 Yesus mainkan kata. Bersinar baginya
saatnya kita untuk doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami, Engkau telah membimbing kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya kami yang telah mulai mengenal Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami, dapat menjadikan kami sebagai anak-anak yang suka mengasihi sesama, diri sendiri, dan juga mematuhi orang tua dan firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik, kesehatan adik-adik, orang tua, dan kami selaku pelayan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas pelayanan kami, kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Berkati juga pendidikan adik-adik pelayan Tuhan, agar kiranya mereka terus bertumbuh dalam iman dan pengajaran sesuai dengan kehendak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami juga berterima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun pada hari ini Tuhan, kiranya di usia adik-adik yang baru, adik-adik bisa menjadi adik-adik yang mampu memberikan terang dan kasih kepada sesama Tuhan. Ya Bapak, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita siapkan persembahan syukur kita. Saatnya kita memberikan persembahan syukur seperti dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita puji nama Tuhan, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema.
sebagai ayat penutup, kita akan memuji nama Tuhan. Ada berdiri dulu, yuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Firman Allah sudah kau dengar. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Iya, firman-Nya begitu indah menguatkan kita. Kita harus selalu menyebarkan firman Tuhan. Kalau sudah kita dengar, kita terapkan dalam kehidupan kita. Firman Allah sudah kau dengar. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera kiranya melimpah atasmu. Amin. 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 Saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah selesai. Ucapan terima kasih kakak ucapkan kepada Kak Putri atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kak Noel yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih kepada adik Olivia yang sudah memberikan kesaksian pujian. Juga kepada adik Erwin yang sudah membacakan Mazmur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah. Adik-adik ingat, pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 26 Mei dikumpulkan di WA Group kelas Batita TK dengan format pengumpulan nama _sektor. Info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Ivana. Terima kasih kepada Kak Ina. Kepada Kak Bella yang sudah mengisi sebagai liturgi pada hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Minggu depan kita Zoom ya adik-adik ya. Tuhan Yesus